Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang dapat mewujudkan jiwa yang suci adalah ilmu yang dapat mendekatkan jiwa kepada Allah Ta'ala, menambah takut kepadanya, serta memotivasi diri untuk beramal soleh. Ilmu yang paling utama adalah ilmu syar'i atau ilmu agama. Setelah ilmu syar'i, barulah ilmu-ilmu lain yang mendorong manusia untuk merenungi aneka ragam ciptaan dan merasakan kekuasaan Allah dan ciptaannya. Keutamaan ilmu. Ilmu merupakan ibadah yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan hamba-hambanya dengan ilmu dan menjadikannya sebagai permulaan bagi suatu tindakan. Firman Allah Ta'ala, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li zambik." Maka ketahuilah bahwa tiada ilah selain Allah dan minta ampunlah atas dosamu. Quran Surat Muhammad ayat 19. Imam Bukhari menggunakan ayat yang mulia tersebut sebagai dalil atau bukti akan urgensinya ilmu dan bahwa ilmu itu mendahului amal. Sebab Allah sendiri memulai dengan ilmu sebelum amal. Firman-Nya, "Maka ketahuilah bahwa tiada ilah selain Allah." Setelah itu barulah dia berfirman, "Dan mintalah ampun atas dosamu." Jadi, ilmu yang bermanfaat yang berdiri di atas tauhid kepada Allah merupakan sarana paling utama bagi penyucian jiwa untuk mencapai tingkatan takut dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki kehidupan seorang muslim dan menancapkan iman ke dalam hatinya. Karena tingginya kedudukan ilmu itu di mata Allah, maka aktivitas menuntut ilmu pun menjadi ibadah yang agung. Menuntut ilmu yang mengantarkan pada ibadah yang benar merupakan kewajiban individual, fardu ain bagi setiap muslim. Maka benarlah bahwa bertambahnya kadar ilmu seseorang hamba juga menaikkan derajat hamba itu di sisi Tuhannya. Banyak penjelasan dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang menguraikan keutamaan ilmu dan kedudukan ulama, juga adab-adab menuntut ilmu dan hasil-hasil besar yang didapat oleh para ulama yang mengamalkan ilmu mereka. Firman Allah Ta'ala, "Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang-orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharap rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sungguh, hanya orang-orang yang berakal yang dapat menerima pelajaran." Quran Surat Az-Zumar ayat 9. Beribadah kepada Allah dan merasa takut akan azab-azabnya serta mencari rahmatnya merupakan salah satu hasil dari ilmu yang bermanfaat yang dapat membuka pandangan dan menyinari hati. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat." Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Allah juga memuliakan ilmu dan ulama jika mereka itu selaras dengan kebaikan secara umum. Firman Allah, "Yu'til hikmata may yasha' wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira."
وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Allah menganugerahkan al-hikmah kepada siapa Dia kehendaki. Dan barang siapa yang dianugerahi al-hikmah itu, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 269. Maksud dari al-hikmah ialah kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Mujahid menafsirkan ayat Al-Quran ini, diberi hikmah itu maksudnya ilmu, pemahaman, dan Al-Quran Al-Karim. Tingginya kedudukan ilmu terlihat dari perintah Allah pada nabinya untuk selalu minta kepadanya agar ditambahkan ilmu. Firman-Nya, wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Quran Surat Thaha ayat 114. Ilmu yang bermanfaat akan membawa hasil yang besar karena ditanamkan ke dalam jiwa pemiliknya, yaitu berupa takwa kepada Allah dan takut kepadanya. Untuk itu, para ulama yang mengerjakan ilmu, mereka umumnya adalah orang yang paling takut kepada Tuhan. Bahkan rasa takut ini hanya ada cara terbatas di kalangan orang-orang berilmu. Firman-Nya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Quran Surat Fatir ayat 28. Kata hanyalah atau innama menunjukkan pembatasan. Ayat Al-Quran ini merupakan bukti yang jelas atas beberapa pentingnya ilmu bagi penyucian jiwa. Ilmu merupakan sarana wajib bagi siapa saja untuk mulai menyucikan jiwa dan membersihkan penyakit-penyakitnya. Selain ayat-ayat Al-Quran di atas, terdapat pula banyak hadis Nabi SAW yang menjelaskan keutamaan ilmu, kedudukan ulama dan kemuliaannya, serta sikap-sikap yang pantas bagi mereka, serta antusias kepada ilmu yang mereka miliki. Hadis-hadis yang paling menonjol antara lain dari Muawiyah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang Allah menghendaki kebaikan baginya, maka ia akan dipahamkan mengenai agama ini. Hadis riwayat Bukhari. Pemahaman agama merupakan kebaikan terbesar yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya. Maka makna pemahaman pada hadis ini mencakup semua ilmu-ilmu syariah. Ini merupakan bukti tingginya kedudukan ilmu syar'i serta pengaruhnya kepada perilaku muslim. Ilmu itu membimbing menuju ke jalan yang benar dan jalan kebahagiaan. Abu Darda radhiyallahu anhu bercerita, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang sedang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memberikan satu jalan menuju surga. Sungguh, para malaikat merentangkan sayap-sayap mereka sebagai tanda ridho kepada para penuntut ilmu. Seluruh penghuni di langit dan di bumi dan ikan-ikan di kedalaman air memohonkan ampun bagi orang yang menuntut ilmu. Keutamaan orang yang berilmu dibanding ahli ibadah adalah seperti keutamaan bulan purnama atas seluruh bintang.
Para ulama adalah pewaris Nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Mereka hanya mewariskan ilmu. Maka siapa saja yang mengambilnya, maka dia telah mengambil keuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Demikianlah, semoga kita dapat mengambil hikmah dari pelajaran ini dan kita termasuk orang-orang yang dicintai Allah dan dimasukkan ke surga Firdaus yang tertinggi kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.